Hokkaido merupakan provinsi terdingin di Jepang. Setiap memasuki musim dingin, hampir di kawasan Hokkaido tertutup salju dan perairan di Hokkaido menjadi beku. Sungai di daerahnya pun membeku. Lantas, bagaimana ikan yang ada di perairan dan danau berada di Hokkaido tersebut? Apakah justru ikut membeku atau malah akan mati kedinginan? Sebelum membahasnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dikutip detik.com dari ESO dan Science360.com, ikan bisa ikut membeku bila seluruh danau dan sungai membeku hingga dasarnya. Namun, tidak banyak danau dan sungai yang seperti ini karena kebanyakan danau dan sungai hanya membeku di bagian atasnya. Nah, ikan-ikan itu bisa bertahan di bawah lapisan es, danau, atau sungai yang hanya terbentuk di permukaan. Saat permukaan danau dan sungai menjadi es, itu menjadi penghalang dengan cairan di bawahnya. Sehingga atmosfer tidak bisa bersentuhan dengan air di bawah lapisan es itu, sehingga memperlambat proses pembekuan. Di Hokkaido bahkan saat suhu permukaan minus 20 derajat Celcius selama sebulan, ikan di bawah permukaan es itu baik-baik saja. Namun, di kolam yang kedalamannya dangkal, musim dingin yang cukup keras mungkin cukup untuk membekukan dan membunuh ikan. Namun bukan berarti ikan itu mati membeku loh. Lebih kepada ikan itu kekurangan oksigen karena pasukan oksigen yang di bawah air berkurang. Jadi ketika air danau membeku hingga bagian bawahnya, dalam jangka pendek ikan-ikan itu tidak memiliki akses kepada fitoplankton, hewan invertebrata dan serangga. Akibatnya ikan kurang makan dan kelaparan. Ikan bisa beradaptasi di bawah permukaan suhu yang drastis. Danau tidak pernah solid membeku. Di bawah permukaan es, air danau yang masih cair itu, ikan masih bisa bertahan. Bila suhu tubuh manusia langsung drop, kalau ada hawa dingin, bahkan mati terkena hipotermia. Tidak demikian dengan ikan. Ikan tetap bertahan hidup pada suhu yang dingin. Suhu tubuhnya berubah menyesuaikan suhu lingkungan sekitarnya. Ini dikenal dengan sebutan darah dingin. Sedangkan manusia relatif stabil suhunya, kendati suhu lingkungan berubah, alias berdarah panas. Metabolisme ikan dalam suhu yang dingin ini melambat, tidak secepat bila suhu air lebih hangat. Jadi energi yang dikeluarkan ikan lebih sedikit. Hal ini berguna karena untuk menghemat energi kalau sumber makanan tidak tersedia banyak dalam air yang beku. Ada beberapa jenis ikan yang menyimpan lemak di dalam tubuhnya seperti lele dan kakap. Mereka makan besar saat musim panas dan gugur untuk cadangan energi pada saat musim dingin. Lele dan belut diketahui juga mengubur diri mereka dalam lumpur di dasar danau sehingga menunggu suhu hangat semacam hibernasi. Dan itulah beberapa fakta yang menarik jika saat musim dingin ikan-ikan ada yang mampu bisa bertahan dan ada pun yang mati akibat suhu yang ekstrim ini. Dan begitulah info yang bisa dibagikan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa bertemu lagi. See you again.